Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam? Mungkin saya tanya kepada Dokter Syahril. Dok, sebenarnya kalaulah masyarakat sekarang sudah kadung suka ini, apalagi kemudian Presiden mengatakan boleh lepas masker kalau di area terbuka, ini menganggap bahwa menjadi pembenaran sehingga prokesnya kemudian jadi makin longgar, maunya ini langgeng gitu. Tapi ya ternyata varian baru ini ternyata juga menjadi momok yang menakutkan. Bagaimana dokter? Ya, jadi kita harus menyadari bahwa eh, pengaturan dengan PPKM itu merupakan suatu strategi sebetulnya bagi kita yang rekomendasi dari WHO agar bangsa kita ini bisa mengendalikan pandemi COVID ya. Kalau kita lihat dulu ada level 1, 2, 3, 4 dengan indikator-indikator penilaiannya, maka saat ini kita sudah masuk dalam indikator terkendali. Nah, untuk itu kita diberikan suatu pelonggaran. Salah satunya diberi kebebasan atau tidak wajib lagi memakai masker untuk di daerah-daerah di luar gedung atau di luar tempat-tempat yang terbuka, tetapi dengan pengecualian. Nah, kita harus menyadari bahwasanya PPKM level 1 yang saat ini itu sebetulnya semua aktivitas sudah 100% loh ya, 100%. Dan kita memang sudah dalam level yang bagus saat ini. Dan tentu saja kita akan mempertahankan ini. Karena apa? Kewaspadaan terhadap pandemi ini masih ada di sekitar kita. Dan bahkan di seluruh dunia belum ada loh negara yang dicabut pandeminya. Nah, kenapa ini masih pandemi? Hampir 70% negara di dunia ini, sepertiga negara, itu masih kasusnya tinggi. Nah, sehingga kita pun untuk berhati-hati, waspada tadi. Yang dengan maksud bagaimana kita mengendalikan kenaikan kasus atau penambahan kasus, tadi pemakaian tempat tidur atau hospitalisasi, dan juga angka kematian. Nah, tentu saja saat ini kita sudah diberi kelonggaran 1 bulan untuk melakukan evaluasi PPKM. Dan tentu saja nanti 1 bulan kita lihat lagi sama-sama. Oh, ternyata lonjakan kasus masih dalam batas-batas yang wajar atau terkendali. Begitupun angka hospitalisasi dan angka kematian. Maka akan dievaluasi bersama-sama oleh semua yang terkait. Apakah ini akan dilanjutkan? Sampai juga kita menunggu secara keseluruhan di global, karena penentuan pencabutan pandemi ini adalah dari WHO. Ya. Jadi kita juga harus melihat negara-negara yang ada di dunia ini. Baik. Secara bersama-sama. Baik, kalau Pak Pandu sendiri setuju tidak sih Pak bahwa saat ini memang pelan-pelan lah kita longgarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dulu begitu ketat, sekarang mulai kita longgarkan pelan-pelan? Jadi saya yang paling pertama mendorong pemerintah untuk tidak lagi mengimplementasikan pengetatan kegiatan masyarakat. Karena PPKM itu sudah tidak relevan lagi, di mana kondisi masyarakat sudah berubah. Perubahannya apa? Sudah imunitasnya sudah tinggi. Jadi instrumen yang sifatnya emergensi dan sangat merugikan kita semua, termasuk merugikan kehidupan ekonomi, sekarang sudah saatnya kita harus mulai bertahap memulihkan ekonomi. Tapi kalau pemerintah masih terlalu khawatir, ya kita lakukan bertahap. Dari level 2 menjadi level 1, kemudian nanti betul-betul kita hentikan sama sekali. Walaupun ada varian baru. Jadi varian baru ini sebenarnya bukan momok yang menakutkan. Karena di mana-mana terlihat pada penduduk yang mempunyai imunitas tinggi tidak berdampak yang sangat signifikan. Artinya tidak ada yang masuk rumah sakit, tidak ada yang meninggal. Tetapi bagi mereka yang belum divaksinasi, bagi mereka yang lansia, bagi mereka yang komorbid, biasanya akan mengalami gejala dan masuk rumah sakit. Jadi pilihan kita adalah mempercepat vaksinasi booster yang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Karena vaksin tersedia. Kan selama mudik lebaran kemarin sampai sekarang booster itu kegiatannya melemah gitu kan. Sekarang sudah waktunya kita akselerasi supaya betul-betul
kita tidak lagi menggunakan instrumen PPKM, membiarkan masyarakat beraktivitas, tetapi tetap dianjurkan untuk prokes. Walaupun tidak wajib, tapi dianjurkan. Nah ini, jadi kita hanya akan mengandalkan pada imunitas penduduk. Hanya kalau nanti tidak ada kematian, tidak ada severity, walaupun ada penularan, sebenarnya itu kondisi di mana-mana yang kita katakan pandemi sudah terkendali, walaupun terjadi mutasi, walaupun terjadi peningkatan kasus. Ya, oke. Mungkin saya juga ke Pak Diki. Pak Diki, sebenarnya adakah memang pengaruhnya bahwa ketika pandemi ini sudah 2 tahun lebih melanda dunia, ada tingkat kejenuhan juga dari masyarakat untuk dengan segala macam prokes dan juga aturannya. Tapi dilala ini virusnya tidak bisa hilang memang dari muka bumi. Jadi memang tergantung sebagaimana kita akan tidak bosan-bosan dengan prokes. Bagaimana Pak Diki? Ya, memang terjadi di semua negara ya bahwa pelanggaran ya terjadi dan sulit dihindari karena memang bebannya berat sekali di sektor di luar kesehatan. Dan memang sudah layak. Banyak negara sekarang sudah melakukan pelonggaran itu karena modal dari imunitasnya yang sudah memadai ya, mengarah ke 70% atau mendekati ke 70% yang ditargetkan 2 dosis oleh WHO. Nah, namun sekali lagi kita ini kan memang memasuki tahun ketiga ini kita akan melihat tren yang berbeda dan tidak bisa juga seperti misalnya Amerika ataupun beberapa negara, kasus infeksi itu memang tinggi dengan BA4, BA5 ini. Termasuk di Afrika Selatan. Tapi mayoritas tidak bergejala. Mayoritas bahkan tidak merasa terinfeksi gitu, tidak tahu bahwa dia terinfeksi karena pengaruh dari imunitas tadi. Tapi kita juga melihat tren yang menggembirakannya adalah kasus kesakitan atau yang ke rumah sakit dan kematian ini menurun. Nah inilah yang artinya pola yang akan terjadi ke depan itu seperti itu, yang artinya kita akan melihat pola, bahkan saat ini kita belum bisa melepaskan bahwa kecenderungannya pola musiman dari COVID-19 ini. Sehingga adanya pelonggaran yang memang di sisi lain harus akan dan dilakukan di banyak negara. Tentunya dampaknya harus dipertimbangkan untuk mengurangi tetap adanya infeksi atau terjadinya paparan. Dengan cara apa? Pelonggaran itu harus mempertimbangkan risiko dengan cara mengurangi potensi risiko dengan tetap adanya protokol kesehatan yang kalau saya melihat sih, kalau saya berpandangan setidaknya kita akan harus lihatlah sampai muncul pemerintah Agustus, oke lah. Agustus ini kita lihatlah PPKM ini masih diperlukan atau tidak. Nah, ujiannya di BA4, BA5 ini untuk dasar kita menentukan mau dirubah atau seperti apa nanti keputusan pemerintah. Tapi hal yang jelas kita tahu bahwa ini memang akan terus ada kan. Penyakit ini akan terus ada. Dengan pola musimannya, dengan varian-varian atau subvarian barunya yang nanti terus ada. Tapi kabar gembiranya kan tadi yang sudah banyak disampaikan. Termasuk kabar gembira terakhir adalah adanya vaksin dari Moderna misalnya yang spesifik pada turunan dari Omikron ini. Tapi sekali lagi ini kan juga tidaklah menjadi solusi tunggal karena tetap perilaku itu menjadi penting. Yang adaptif ya tetap jadi. Kan dunia ini udah nggak sama dengan sebelumnya. Dunia ini lebih rawan, rentan wabah. Sehingga kita harus berubahlah, memperbaiki dunia ini dengan perilaku yang lebih sehat, lebih bersih. Baik, mungkin sesaat lagi saya tanya kepada Dr. Yusuf di sini sebenarnya sudah tepat tidak sih kalau misalnya kita pelan-pelan untuk memasuki fase endemi PPKM kita cabut, tapi kalau PPKM dicabut akan seperti apa masyarakat dengan prokesnya? Karena sekarang saja udah longgar sekali ya. Sesaat lagi deh, apa kabarnya Syamal? Ya mungkin saya ke Dr. Yusuf di sini. Dr. Yusuf, pantaskah kemudian pelonggaran ini kemudian diwujudkan dengan dicabutnya PPKM karena mungkin kita percaya bahwa kita memasuki fase endemi sekarang atau bagaimana? Atau jangan-jangan belum layak? Iya, saya tetap berpegang pada peraturan WHO. WHO tidak pernah mencabut pandemi menjadi endemi. Dan ketika kita melihat di lapangan, saya menemui dengan adanya pelonggaran, masyarakat itu yang malah suka lupa dengan masker adalah orang tua. Kalau anak-anak kita didik dengan memberitahu
memberi sikap yang baik, menjadikan perilaku mereka, dan kemudian memperagakan pada mereka, anak-anak semua tertib. Nah, menurut saya, budaya menggunakan masker, itu kan jadilah menjadi suatu lifestyle kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak mudah tertular, apapun virusnya, gitu loh. Nah, itu saya harap tetap kita berlakukan pada kehidupan kita sehari-hari, agar kita aman. Oke, mungkin saya juga minta sarannya dong Dokter Syahril untuk apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya ya kalau misalnya kasus ini juga naik secara signifikan dan luar biasa membludak, yang repot juga masyarakat juga kalau ada pengetatan kebijakan. Kita harus memberikan pemahaman secara bersama bagi kita bahwasanya Indonesia ini masih masa pandemi. Itu yang pertama. Artinya setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengendalian agar tidak terjadi penularan dari orang ke orang yang lain. Yang kedua, dengan cara apa? Satu adalah menjaga protokol kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dan ini harus berulang kali dan berulang-ulang disampaikan kepada masyarakat karena kekuatan kita di samping protokol kesehatan dan PHBS ini menjadi suatu sumber utama untuk bisa mengendalikan COVID ini. Di samping nanti seperti yang disampaikan oleh Dr. Pandu maupun Pak Diki itu adalah masalah vaksin. Kita akan meningkatkan cakupan vaksin 1-2 dan juga bagaimana meningkatkan cakupan booster sebagai bagian dari kekuatan kita mengendalikan COVID ini. Sehingga kita sama-sama pandemi ini betul-betul terkendali dan kita akan memasuki era di mana kita juga ingin dong seperti kehidupan sebelum pandemi di tahun 2019 yang lalu dengan pembatasan-pembatasan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau Pak Pandu ini seperti apa ini? Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Mudah-mudahan ketika menjaga dirinya ini secara kumulatif masyarakat juga terjaga kasus COVID-19-nya. Kalau ingin tidak sakit, tidak meninggal, segera vaksinasi booster. Kalau tidak ingin terinfeksi, selalu pakai masker. Nah, ini menurut saya menjadi penting. Pemerintah memang melonggarkan, tapi tidak melarang pakai masker. Ya, ini kan masker kan kalau kita berinteraksi dengan masyarakat. Ya, jadi ini menurut saya walaupun tidak diwajibkan, tadi akhirnya kita menyerahkan tanggung jawab untuk melindungi, menjaga kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Jadi kalau mau tidak mau pakai masker, ya segera vaksinasi booster supaya mereka terinfeksi tidak berdampak. Tapi kalau untuk lansia dan komorbid, ya anjurannya sih sebaiknya pakai masker di mana sekarang adanya varian baru ini. Ya, tapi yang paling penting adalah kita sekarang harus waspada tetap ya sampai di mana penularannya betul rendah. Karena kita tidak mungkin menghilangkan COVID-19, tetapi kita bisa menekan risiko agar COVID-19 ini kita bisa kendalikan. Jadi tidak berdampak sama sekali terhadap kesehatan kita sehari-hari dan masyarakat bisa beraktivitas sehari-hari tanpa dilarang, tetapi kita mempunyai kewajiban menjaga kesehatan kita secara konsisten masing-masing gitu. Kalau tidak ya tanggung jawab sendiri. Kalau Pak Diki seperti apa ini Pak Diki? Yang untuk memperkuatnya menambahkan adalah sekali lagi di trias untuk terjadinya penyakit ini adalah satu faktor lingkungan yang harus juga kita mulai tata ya baik itu pemerintah maupun masyarakat. Negara-negara maju sekarang ya itu contoh saja bagaimana memperhatikan masalah lingkungan ini. Karena ini kan penyakit yang ditularkan melalui udara, mayoritas dominan, sehingga kualitas udara itu harus kita perbaiki dengan ventilasi, sirkulasi yang jauh lebih baik. Nah, negara maju itu bahkan sekarang sekolah-sekolah, misalnya di sini nih, itu sudah pakai HEPA filter atau perkantoran itu sudah dirubah supaya sirkulasi udaranya jauh lebih baik. Nah, itu yang bisa juga kita lakukan tentunya dengan konteks sesuai wilayah masing-masing. Intinya
sirkulasi udara harus jadi baik. Itu juga selain yang sudah tadi disampaikan beberapa. Karena bagaimanapun faktor lingkungan juga akan berpengaruh. Termasuk saat inilah kita harus betul-betul mulai memahami bahwa terjadinya wabah ini karena kita juga tidak menjaga harmonisasi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, ini yang saatnya sudah juga harus kita tata dan lebih tingkatkan harmonisasi. Baik, bagaimana Dr. Yusuf ini pesan singkat saja kira-kira untuk masyarakat? Ya, sehat sakit pilihan kita. Ya. Dokter yang terbaik adalah diri kita sendiri. Betul. Oleh karena itu, jagalah diri kita dan dengan kita menggunakan masker dan gunakanlah hand sanitizer dimanapun kita berada, kita akan melindungi diri kita dari penyakit apapun. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang baik untuk masyarakat dan menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Caca Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.